Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch yang punya channel ya, yang mengomentari dalam hal ini, seorang murtadin katanya, tetapi terlepas iya dia seorang murtadin atau tidak, dari kata-katanya dan caption yang dia tulis, kayaknya dia seorang pendeta. Salam toleransi ya. Saya ingin menanggapi komentar dari uh, Gading ya, dari saudara kita ini ya, Muslim ya. Uh, Terserahmu, Islam nggak pernah maksa kamu untuk percaya. Islam hanya untuk orang yang cerdas, berakal dan sehat ya. Jadi intinya Islam tidak dipaksakan. Silakan menggunakan akal sehat. Bukankah di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak dijelaskan, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berpikir, ya, banyak sekali. Apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, Allah SWT mengutus setiap rasul untuk setiap umat itu tidak lain kecuali untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, bukan siapa-siapa. Tidak untuk menyembah apa yang diutus oleh Allah. Seperti ibu pendeta ini ya. Seperti murtadin ini katanya. Yesus Tuhan. Tuhan Allah katanya. Ya. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus rasul untuk setiap umat, untuk menyembah Allah, untuk memberitahu kepada umatnya, untuk mengesahkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan melarang melakukan sesembahan selain Allah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Ada umat yang diberi petunjuk karena mengikuti ajaran Rasul Allah yang dia utus, mengesahkan Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka sesat, mengingkari utusan Allah, menyembah selain Allah, memusuhi utusan Allah. Ini ya, ketahuilah Allah SWT mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa kufaina ala asarihim bi Isa bin Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Kami teruskan jejak rasul sebelumnya dengan mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Injil. Wa atainahul injila fi hudaw wan nur. Kami beri Injil kepada Isa putra Maryam yang berisi cahaya dan petunjuk. Wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Dan Injil itu berupa pengajaran dan petunjuk dari Allah SWT yang membenarkan kitab Taurat yang diberikan kepada Musa alaihissalam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Injil itu berisi petunjuk dan cahaya keselamatan diberikan kepada Isa putra Maryam yang membenarkan kitab Taurat sebelumnya bagi orang-orang yang bertakwa.
bagi orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan oleh Allah. Ya ayuhan nasu budur rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada Allah mengutus Isa putra Maryam agar umat di zamannya itu menjadi orang-orang yang bertakwa, takut pada Allah, taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Karena orang yang bertakwalah tempatnya nanti akan ditempatkan ke dalam surga. Innal mutaki nabi janati wa'win. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengikuti Injil yang diajarkan oleh Isa putra Maryam mengesahkan Allah? Mari kita jawab. Di dalam surah Al-Maidah selanjutnya ayat 47, kalau tadi ayat 46 ya. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah, kata Allah, pengikut Injil memutuskan segala perkara kehidupan dengan mengikuti apa yang diajarkan Allah di dalamnya. Barang siapa mengingkari isi Injil, mengesahkan Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa putra Maryam, maka dia termasuk orang fasik. Dan orang fasik ini tempatnya di neraka. Sebagaimana bisa dilihat di dalam surat As-Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina pasaku pamakwahunnar. Sesungguhnya orang-orang fasik atau kafir tempatnya di dalam neraka. Nah, ini bukan saya yang punya kata-kata. Saya hanya menyampaikan, menjelaskan sedikit demi sedikit. Terlepas mau menerima atau tidak, ya. Sesungguhnya Isa putra Maryam membawa Injil yang berupa petunjuk dan cahaya bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mengesahkan Allah. Terlepas kita mau mengimani atau tidak, ketika kita tidak mengikuti apa yang difirmankan Allah di dalam Injil, mengikuti Isa putra Maryam untuk mengisahkan Allah, berarti kita orang fasik dan tempatnya di neraka. As-Sajdah ayat 20. Di dalam surat lain banyak sekali dikatakan, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati pamanit taqwa wa aslahat fala khaufun alaihim walahum yazan. Wahai anak cucu Adam, apabila datang rasul utusan kami, barang siapa beriman, bertakwa dan melakukan perbaikan, maka mereka akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang mengingkari, sombong, tidak menerima, mencari Tuhan selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikan ayat sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menerima Islam, ketika kita tidak menerima Allah sebagai Tuhan, ketika kita tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, penutup para nabi. Selamat malam, salam toleransi. Kebenaran perlu kita sampaikan sekalipun itu pahit.